Dadah, shalom. Gimana kabarnya teman-teman saat ini? Ya, semoga teman-teman saat ini kabarnya baik-baik saja. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Yuk sekarang kita mulai sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati Bapak Ibu yang mengajar kami. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tiandra yang sudah memimpin doa pembukaan. Minggu ini kita akan memulai sekolah minggu lagi secara online ya Kak Istina. Iya dong, tapi Kak Tasya kita harus tetap semangat gak tuh? Iyalah, adik-adik di rumah juga harus sudah mandi, menyiapkan Alkitabnya dan duduk dengan manis ya. Nah adik-adik, biar kita tambah semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Jangan lupa pakai gerakan ya. Yang semangat. Disiapkan Alkitabnya dulu ya adik-adik. Gak boleh ramai loh ya, harus mendengarkan firman Tuhan. Yang mau membawakan firman kali ini yaitu Bu Dani. Silakan Bu Dani. Tapi sebelumnya kita memuji dulu lagu Yesus Sayang Padaku. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Temanya adalah kecil tapi berharga. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami anak-anakmu di sini, anak-anak Gereja Kristen Jawa Pelengkung Magelang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau bersabda ya Bapa, dan persiapkanlah hati kami sehingga kami dapat mencerna dan memahami apa yang Engkau harapkan dari kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus kini dan selama-lamanya. Amin. Bacaan kali ini diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, anak-anak di sini semua pasti pernah merasakan kalau anak-anak itu dianggap orang tua atau kakak kalian atau mungkin eyang kalian secara tidak mereka sadari dianggap masih kecil, tidak tahu apa-apa. Pasti anak-anak sedih, bukan? Iya. Nah, anak-anak, seperti halnya sebuah ban, ya. Di sini Ibu mempunyai video tentang sebuah ban. Anak-anak, kalian lihat di sini. Ini apa? Ini adalah ban. Nah, di dalam ban ini bentuknya bulat ya, anak-anak ya. Kalian melihat ada satu barang dan benda. Benda itu kecil anak-anak. Nah, ini yang Ibu maksud. Ini adalah benda yang disebut pentil. Nah, pentil ini walaupun kecil tetapi dia penting atau mempunyai arti, yaitu agar udara yang ada di dalam ban ini tidak keluar. Jadi bannya tidak kempes dan tetap berputar apabila mesin dihidupkan. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video tentang ban. Nah, itu ya, di ban yang bulat, baik itu ban sepeda motor atau ban mobil, di situ ada satu benda kecil. Namanya anak-anak apa tadi Ibu menyebutnya? Pentil ya. Nah, pentil itu walaupun kecil berguna loh anak-anak. Ya, dengan adanya pentil tersebut yang itu berfungsi atau berguna untuk menutup sehingga udara yang ada di dalam ban tersebut tidak keluar. Kalau misalnya tidak ada pentil, apa yang terjadi anak-anak? Ya, udara yang ada di dalam ban keluar dan akhirnya ban pun menjadi kempes. Serta kalau kempes tetap dijalankan gimana? Iya, tidak. Berjalannya tidak sempurna. Nah, jadi anak-anak, walaupun anak-anak itu kecil, tetapi percaya anak-anak, di mata Tuhan Yesus, anak-anak sudah dirancangkan oleh Tuhan Yesus, sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak kecil, tetapi anak-anak mempunyai arti yang sangat besar bagi Tuhan Yesus, bagi kedua orang tua kalian, kakak kalian, ataupun eyang kalian semua. Nah, jadi jangan berkecil hati ya anak-anak. Seperti cerita berikut, anak-anak silakan menyimak ya. Ini adalah cerita video mengenai kota Bethlehem. Nah, anak-anak bisa melihatnya. Anak-anak, di sini Ibu akan menceritakan tentang Bethlehem.
Bethlehem itu adalah sebuah kota kecil, bahkan bisa dikatakan sebagai desa di dekat ibu kota Yerusalem. Tidak ada yang istimewa dari Bethlehem jika dibandingkan dengan ibu kota Yerusalem atau tempat lain di Yehuda. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari Bethlehem. Bethlehem tidak diperhitungkan dalam perjalanan sejarah umat Israel. Bethlehem dilupakan di tengah umat yang dikasihinya. Di kota kecil inilah juru selamat atau Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan dilahirkan. Dan rupanya umat Israel diingatkan kembali bahwa Bethlehem inilah kampung halaman raja besar dan agung mereka, yaitu Daud. Allah tetap konsisten dalam rencananya bahwa keselamatan akan datang dari keturunan Daud yang juga lahir di Bethlehem sama seperti Daud. Juru selamat inilah yang akan memimpin dan menggembalakan umat Allah untuk mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, itu tadi ya anak-anak, cerita mengenai kota Bethlehem yang walaupun kecil tetapi mempunyai arti ya. Nah, sekarang anak-anak juga mempunyai tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah anak-anak harus menghafalkan satu ayat yang ada di dalam Alkitab yang diambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-10a. Nah, coba sekarang kalian buka Alkitab kalian dan kalian cari di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-4a. Ayo, sudah ketemu? Ya, kalau sudah, kita baca bersama ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Nah, itu ya anak-anak, ayat Alkitab yang harus anak-anak hafalkan di rumah. Bagi anak balita nanti bisa minta tolong ya untuk orang tuanya untuk membacakannya. Nah, anak-anak, di samping anak-anak tadi mempunyai tugas untuk menghafalkan salah satu firman Tuhan, anak-anak juga wajib membuat aktivitas ya. Jadi minggu-minggu anak-anak mungkin bosan di rumah, maka anak-anak bisa membuat kreasi ya. Nah, di sini anak-anak melihat ada dua buah boneka. Dua boneka, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Ini yang dibuat dari apa? Coba kita lihat. Iya, benar, dari stik es krim ya. Nah, ini kalian buat. Kalau untuk yang perempuan bisa pakai ini, dipakai rok ya, pakai topi ya, tangannya sedang ke atas, happy ya. Nah, ini terus kalau yang laki-laki dia memakai jubah seperti Superman yang akan terbang ya. Nih memakai jubah ya, dan diberi mata, diberi mulut, juga rambut. Nah,
Pada boneka tersebut, di bagian bawah, anak-anak dapat menuliskan ayat hafalan Alkitab kita pada hari ini ya, yang diambil dari Matius pasal 10 ayat pasal 18 ayat 10a ya. Itu kalian bisa tulis di bagian tangan dari wanita ini atau di bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Anak-anak pasti bisa membuat dan pasti kreasi kalian semua bagus-bagus ya. Nah, itulah tadi ya anak-anak. Kalau kalian sudah membuat aktivitas kalian, silahkan anak-anak kirimkan melalui grup WA Pelengkung Kids Station. Ibu tunggu kreasi kalian ya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat dan bersukacita. Salam, Tuhan memberkati. Adik-adik di rumah, ayo tadi apa ceritanya? Semua mendengarkan toh? Tidak ada yang tertidur? Bagus ya Kak Istin kalau pada mendengarkan. Bagus dong, anak sekolah minggu pasti Kak Istin yakin pada mendengarkan firman dari Bu Dani tadi. Nah adik-adik, kalau tadi Bu Dani memberikan kalian tugas, boleh dikerjakan ya, boleh dibantu oleh mama papa, kakak, atau kakek sama nenek. Nah kalau sudah dikerjakan, boleh difoto lalu di video dan dikirimkan ke WA grup Pelengkung Kids Station biar bisa dilihat sama teman-teman lainnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan menghaturkan persembahan sambil diiringi pujian Aku Bawa, Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Halo anak-anakku semuanya, mari kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang menjagai kami dari pagi hingga petang, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti kegiatan kami untuk bisa beribadah secara online di kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami berdoa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami di dalam kami mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, dalam kami menerima firman yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru pengampu sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarkan firman itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh, jiwa dan rohani kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tak lupa ya Tuhan, kami juga ingin mengaturkan sebagian dari rezeki yang telah Engkau berikan dalam bentuk persembahan. Tuhan kiranya memberikan pengetahuan yang baik untuk pengelolanya sehingga berkenan menjadikan kelebaran kerajaan-Mu. Di akhir doa ini kami juga ingin mengucap syukur dengan mengucapkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan juga kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, nggak kerasa nih kita sudah lagi
berpisah karena kita udah ada di penghujung acara. Ada pesan dari Kak Miss dan Kak Tasya. Kak Tasya, pesannya apa? Adik-adik tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, dan jangan lupa kalau berpergian pakai masker ya adik-adik. Yuk sekarang tiba waktunya kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.